Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sri Wuryaningsi. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, share, and comment. Baiklah anak-anak, di kesempatan ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Oke, kesempatan hari ini kita akan belajar relasi dan fungsi. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Mendeskripsikan relasi dan fungsi dengan berbagai representatif. Representatif itu artinya tabel, kata-kata, atau gambar ya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan berbagai representatif. Apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara dua himpunan A yang disebut dengan domain ya, dengan himpunan B disebut kodomain. Wah, ini ada yang salah catat ya. Jadi relasi adalah himpunan antara dua himpunan A yang disebut dengan domain dengan himpunan B yang disebut dengan kodomain. Dalam relasi nanti kita akan bahas ada fungsi atau pemetaan, kemudian ada fungsi satu-satu. Nah, sekarang kita bahas tentang fungsi. Apakah itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota domain tepat satu ke anggota kodomain. Perhatikan, yang namanya fungsi adalah relasi yang memetakan setiap anggota domain tepat satu ke anggota kodomain. Nah, kita lihat ini ya. Ini adalah contoh relasi. Kenapa disebut contoh relasi? Karena perhatikan di sini, himpunan sebelah kiri yang merupakan domain yang beranggota 1 dan 2, kemudian sebelah kanannya anggota kodomain beranggotakan A dengan B. Kalian lihat ya, anggota 1 ya, 1 dipasangkan dengan A, 1 dipasangkan dengan B. Ini disebut relasi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang punya dua teman di kodomain. Ya, ada anggota domain yang punya dua teman di kodomain. Maka yang disebut dengan relasi. Ya. Di sini kalau dibuat pasangan berurutannya makanya 1, A, 1, B, 2, B. Akan ibu tambahkan untuk cara dengan pasang berurutannya. Ya, menyatakan dengan pasang berurutannya berarti begini ya. Himpunan itu adalah sama dengan kurung kurawal ya, kurung besar. Mana ini kurung besarnya? Ya. Kemudian 1, B tutup kurung tunggu ya, hilang dia, sama dengan satu, B satu, A
Ya, A dulu juga boleh, B dulu juga boleh ya. Kemudian 2, B. Ya. Nah, ini kalau dinyatakan dengan pasang berurutannya 1, B, 1, A, 2, B. Nah, di sini sekaligus juga kalian belajar bagaimana ciri-ciri suatu himpunan itu bukan pemetaan. Lihat di sini. 1, B, ya. 1, B, 1, A. Angka 1 berulang 2 kali, ya. Di sini apabila domainnya berulang lebih dari 1, ya, jadi boleh 2, boleh 3 dan seterusnya, maka ini bukan pemetaan atau bukan fungsi. Ya, perhatikan. Ini adalah relasi. Ya, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain mempunyai teman lebih dari 1 di kodomain. Nah, sekarang kita lihat ini, ya. Ini adalah fungsi. Kenapa diagram panah ini disebut fungsi? Karena setiap anggota domain yang di sebelah kiri, himpunan sebelah kiri, hanya mempunyai tepat 1 teman di sebelah kanan di kodomain itu 1. Ya, jadi ini 1, A, 2, B. Ya. Sehingga kalau kita buat dalam pasangan berurutannya, dia seperti ini juga. Ya. Satu, A, tutup kurung, koma, buka kurung biasa, 2, B. Kemudian kita kurung kurawal. Ya, perhatikan di sini ya. 1, A, 2, B. Ini adalah pemetaan atau fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota domain hanya punya 1 teman di kodomain. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini. Silakan kalian perhatikan. Ya. Gambar ini disebut fungsi atau bukan? Bukan. Ya, bagus. Kenapa bukan? Karena ada anggota domain, yaitu 3, punya 2 teman di kodomain. Jadi temannya 3 itu ada 1, temannya 3 juga ada 2. Maka ini disebut bukan fungsi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada angka 4 ya di domain. 4 itu tidak punya teman gitu, ya. Jadi ini bukan fungsi. Karena syarat fungsi itu semua anggota domain, perhatikan semua anggota domain yang sebelah kiri itu harus punya teman tepat 1 di kodomain sebelah kanan. Gimana? Jelas tidak anak-anak? Apa itu fungsi dan apa itu relasi, ya? Nah, ini pemetaan atau bukan, ya? Pertanyaan itu. Jadi ini adalah bukan pemetaan atau bukan fungsi. Sudah jelas belum? Kalau kalian tidak jelas, silakan kita buat diskusi di chat. Oke, nanti Ibu akan buat soal-soal di chat WA. Kita akan tanya jawab via WA. Oh, ternyata masih ada lagi. Nah, lihat di sini. Ini ada 2 himpunan. Himpunan P
anggotanya 2, 4. Himpunan Q anggotanya A, B, C. Ya, di sini diterangkan sekalian ya, bagaimana kita menyatakan himpunan dengan menyatakan anggotanya ya. Menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Himpunan P, perhatikan ya. Ibu ulangi lagi nih materi kelas 1 ya. Jadi cara menyatakan himpunan harus dengan huruf besar. Sama dengan kemudian kurung kurawal ya. Tadi himpunan P itu anggotanya 1, 2 ya. Berarti 1, 2. Oke. Nah, perhatikan. Himpunan P anggotanya 1,2. Cara menuliskan himpunan P, menyatakan sebuah himpunan, P harus huruf besar sama dengan dalam kurung kurawal 1,2. Kenapa harus dalam kurung kurawal? Kalau bukan kurung kurawal, pakai kurung biasa, misalnya kurung seperti ini. Ya, misalnya kurung seperti ini. Betul salah? Ayo, betul apa salah? Salah. Karena kalau kalian menggunakan kurung seperti ini artinya koordinat. Masih ingat pelajaran minggu lalu yaitu tentang koordinat ya. Jadi kalau kamu membuat P ya, kemudian pakai kurung seperti ini 1,2, berarti dia titik 1,2. Tapi kalau P sama dengan kurung kurawal itu artinya himpunan P yang beranggota 1 dan 2. Oke, ya. Sekarang Ibu mau menulis himpunan Q-nya ya. Himpunan Q-nya di sini saja. Q sama dengan ya kurung kurawal. Tadi Q anggotanya ABC ya. A, B, C. Kemudian tutup kurungnya dengan kurung kurawal juga. Oke. Nah, gimana? Kalian paham dengan relasi dan fungsi ya? Dan paham juga kan bagaimana cara menuliskan himpunan ya? Ibu ulang lagi di sini, kita bahas lagi materi kelas 7 ya. Mudah-mudahan masih pada ingat kelas 7. Ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan ya, bagaimana cara menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Contoh seperti ini. Ada himpunan A, anggotanya 1, 2. Kemudian himpunan B, anggotanya A, B, C. Berapa banyaknya berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B? Ya, banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, ini kalau kita gambar ya, dari A ke B, kemungkinan himpunan yang pertama seperti ini. Ya. Ini 1, ini 2, ini A, I, B, C. Ya. Ini 1 ke A,
2 ke A. Nah, ini juga disebut dengan fungsi. Oke, ada 1 kan? Kemudian, kita hitung tadi 1 ya. 1, 2, A, B, C. 1 ke B, 2 ke B. Itu juga fungsi. Ya, sudah 2. Kemudian 1, 2, A, B, C. 1 ke C, 2 ke C. Sudah 3. 1, 2, A, B, C. 1 ke A, 2 ke B. Nah, sudah 4. Oke. Satu ke B, 2 ke C. Sudah 5. 2 ke A, 2 ke C. Nah, sudah 6. 2 A, B, C. 2 ke A, 1 ke B. Nah, sudah 7. 1, 2, A, B, C. Kemudian 2 ke A, 2 ke C. Sudah adalah 8. 1, 2, A, B, C. Sekarang 1 ke C, 2 ke B. Udah belum ya? Ini ada 9. Sambil kalian cek ya, nanti kalau ada yang sama berarti tinggal dibuang. Nah, silakan kalian perhatikan. Ternyata ya, kita buat di sini ya. Oh, udah habis, nggak bisa lagi dia, selesai. Oke. Kita buat tambah aja di sini ya. Jadi, jika himpunan A ya, himpunan A
A. Jumlah anggotanya 2. Masih ingat waktu kelas 1 ini disebut dengan ya, NA itu menunjukkan bilangan menunjukkan banyaknya anggota suatu himpunan. Jadi karena himpunan A anggotanya 2, maka NA sama dengan 2 ya. Kemudian NB NB tadi ABC berarti 3 ya. NB sama dengan 3. Nah, ini perhatikan ya. Ternyata banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B, ya kan? Dari A ke B tadi ada berapa? Ada 9. Nah, bagaimana kita mencari hubungan? Ada 2 dengan 3, tiba-tiba ternyata pas dicari, pas dicoba, ternyata banyak pemetaannya ada 9. Ayo bagaimana coba? Nah, di sini kita coba-coba ya. Nah, kita coba misalkan ya. Kalau 2 tambah 3, 2 ya. Kalau 2 ditambah 3 sama dengan 5. Salah. Coba lagi. 2 kali 3 sama dengan 6. Salah. Ya. 2 pangkat 3. Wah, pangkat gimana cara nulisnya nih? Nih. 2 pangkat 3 deh. Ya. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. 2 kali 2 kali 2. Masih salah. Sekarang kalau kita balik, ayo. 3 pangkat 3